Upaya pemerintah daerah Kabupaten Asmat di distrik Akad yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga mengakui belum melakukan hal-hal yang hebat. Tetapi pemerintah melakukan hal-hal kecil dan sederhana dengan cara yang hebat. Seperti menghadirkan infrastruktur dasar, jalan jembatan, tol, sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, penerangan dan pemberdayaan ekonomi. Di tengah upaya itu, Kepala Kampung Baipinam Andreas Poroscicok mengakui kalau warga masih ada kebiasaan iris kepala dengan bia kalau pusing. Ikuti liputan media ini dan apa kata warga masyarakat beberapa waktu lalu di distrik Akad Kabupaten Asmat. Setelah ada jalan tol ini, bagaimana menurut engkau? Menurut saya masyarakat sekampung ini jalan aktivitasnya biasa saja, aman. Aman ya? Jadi mereka kalau kemana-mana, kalau dulu bagaimana? Dulu jalan jembatan tuh kasihan, hancur sekali, ada yang jatuh di Celapapan. Oh, ada jatuh yang Celapapan? Iya, kalau celah mungkin jatuh semua. Jatuh? Iya, tulang keringnya putih. Putih. Tapi setelah pemerintah bangun jalan ini sudah aman. Aman? Iya. Jadi tidak ada lagi yang jatuh? Tidak ada yang jatuh lagi. Tidak ada yang celaka. Tidak ada yang celaka. Wah, luar biasa, John. John, tamatan apa? Tamatan SD. SD saja? Kegiatan sehari-hari apa, John? Nelayan. Nelayan? Ya. Oh, luar biasa. Pasti dapat banyak ikan ya? Iya, biasa udang. Udang. Baru jual di mana? Jual di dalam kampung sini aja. Oh, iya, ada yang beli juga di dalam kampung? Iya, ada. Oh. Sama pegawai. Pegawai? Iya. Oh, satu hari dapat berapa? Biasa kadang dapat 50. Kadang dapat 50, 100. Ya, itu kalau penghasilannya banyak. Oh iya ya. Berarti tiap hari turun ke sungai terus untuk menangkap udang. Udang, ikan. Oh begitu. Jadi akses masyarakat enak sekarang ya? Ya. Karena ada jalan raya. Ya, betul. Oke, Bapak John Jiren. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Ini salah satu upaya pemerintah daerah setelah ruas jalan dibangun oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Kabupaten Asmat Elisa Kambu mengintegrasikan dengan membangun lorong yang beratap dari jembatan kayu. Menurut data yang kami peroleh, pemerintah daerah sedang berusaha kuat bahwa jalan tol yang tadi kita saksikan bersama itu akan lebih efektif untuk menjaga keseimbangan alam ke depan, karena ketika membuat jalan jembatan meskipun beratap seperti ini akan mengganggu keseimbangan alam. Bapak Andreas Poroscicok. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Sehat? Sehat. Luar biasa. Itu yang paling penting dalam hidup ini ya, Bapak Andreas ya. Amin. Amin. Ya. Bapak jadi di sini sebagai kepala kampung Baipinam. Ya. Menurut Bapak bagaimana? Ya, kami bersyukur kepada pemerintah karena dia membantu jalan untuk masyarakat, untuk kami jalan lalu lalang. Dan jalan tol ini belum sampai ke ujung. Belum sampai Kampung ke ujung? Jewes, ya, Kampung Jewes. Kampung Jewes. Dan juga sampai di Kampung Wow. Bapak, panjangnya ini berapa? Kayaknya panjang sekali nih. Betul. Oh betul ya. Panjang. Tapi belum. Nah, ini jalan ini waktu zaman pemerintahan siapa? Ini waktu zaman pemerintahan Pak Kambu. Pak Kambu. Yang Patom, ya. Oh, dengan Patom. Iya. Kalau sekolah, bagaimana sekolah di sini berjalan bagus? Sekolah berjalan baik, tapi kami mengalami banyak kendala juga. Guru-guru kurang, dan juga dengan perumahan guru belum lengkap juga. Belum lengkap juga guru. Dan juga SD PPG itu tambah 3 ruang lagi. Oh, jadi masih harus ada tambah 3 ruang lagi. Masih ada tambah
ruang Kalau lagi. sekolah-sekolah lainnya Dan juga impres saya pikir itu sama. sama. Saya belum tahu juga. Saya pikir itu sama, betul. Betul, Mereka ya. juga perlu Tapi penambahan. kalau SMP yang katanya ada SMP yang di sini juga. Berapa SMP di sini, Bapak? SMP 1. SMP 1. Dan SMP ini juga banyak kendala juga. Masih banyak kekurangan bangunan. Bangunan. Bangku tidak ada, meja. Oh, meja. Ya, Iya, kekurangan iya. banyak. Kekurangan banyak ya, ya. Dan juga kekurangan guru. Nah, Nah, kemarin baru ada tambah 2 guru. Bapak, artinya pemerintah sudah berusaha menghadirkan fasilitas dasar ya untuk Betul. yang bersentuhan langsung dengan manusia. Iya. Itu tuh antara lain jalan ini, Iya, lalu kemudian sekolah, iya. lalu kemudian kesehatan. Kalau kesehatan, bagaimana fasilitas kesehatan? Kalau kesehatan berjalan dengan baik untuk membantu masyarakat. Iya ya. Sudah membantu masyarakat yang baik. Tapi hanya kami mengusul itu ruang untuk sakit itu, ruang sakit itu digabung dengan ruang yang itu untuk melahirkan. Jadi kami sudah usul. Jadi besok itu ada rencana untuk bisa dipisahkan dan ini harus segera supaya ruang itu melahirkan itu harus tersendiri. Dan juga untuk pasien itu supaya dirawat dengan baik, supaya jangan ada campur. Jangan campur. Oh, begitu. Berarti masih harus ada penambahan ruang lagi. Betul, Ya? ada penambahan ruang lagi masih ada. Betul. Nah, pertanyaan saya di sini, Iya. bagaimana partisipasi orang tua untuk mendorong anak-anaknya sekolah? Menurut Bapak? Ya, saya rasa menyesal karena orang tua selalu tidak mendorong anak untuk ke sekolah. Dan kami merasa kerugian besar sekali. Kerugian besar sekali. Rugi besar sekali. Oh, iya. Dan ini saya tidak tahu, ini kelemahan dari orang tua untuk bisa mendorong anak-anak itu sekolah. Kesempatan yang bagus, tapi anak-anak tidak disekolahkan. Jadi akhirnya banyak pengangguran yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Ya, macam itu sekarang yang saya lihat. Berarti harapan Bapak untuk para orang tua seperti apa, Bapak? Ya, seperti kami harus sekolah itu harus dana sekolahnya itu harus ditambah supaya mereka bisa dapat pakaian, bisa beli pakaian, beli buku, itu yang perlu ditambah. Dan sekolah itu harus ada ruang yang jelas. Tapi ini di SD PPG hanya 3 ruang saja yang ada. Jadi harus penambahan, tambah 3 ruang lagi. Tambah 3 ruang Dan lagi. juga di jalan sekolah masuk ke sekolah itu jalan tidak baik sekali yang ada ini. Tidak baik SD PPG. Iya, Jadi iya. harus berikan itu kami sudah usul. Berarti harus usul ke Bupati ya. Betul. Supaya ada jalan masuk ke Iya. sekolah YPPGI. Iya, Oke, betul. baik, Bapak. Orang tua, pemberdayaan ekonomi bagaimana? Ya, ekonomi juga kami masih lemah sekali. Masih lemah Ya. sekali ya? Masih lemah. Masih lemah. Dari untuk Tapi pemanfaatan dana kampung untuk mendorong pemberdayaan ekonomi diatur baik tidak? betul Pak, ini dana kampung itu memang mereka bilang itu untuk masyarakat, tapi itu program kampung itu melalui bangunan rumah. Tapi kenapa tidak dibikinkan untuk pemberdayaan ekonomi juga? Tidak, kami tidak buat itu. Tidak buat. Kenapa Hanya tidak buat? uang PKK ada sedikit. Oh. Dan juga sekolah itu ada bantuan PMTS. Oh, PMTS, ya, untuk makan tambahan untuk anak-anak sekolah ya. Uang bayi balita. Balita. Untuk bawa ke rumah sakit, untuk dari rumah sakit siapkan makan untuk ibu-ibu yang hamil. Ya, macam kayak kurang gizi. Kurang gizi ya, macam itu ya. Lalu di saya mau tanya, Iya. masyarakat di sini sudah merasa penting bahwa kesehatan itu sangat sangat dibutuhkan. Ya. Di sini, Partisipasi mereka, kalau mereka sakit, rajin ke puskesmas atau tidak? ya, biasanya bawah. Ada yang malas juga, terpaksa dari medis, dari rumah sakit biasa ke sana untuk bisa. Jadi kunjung dari rumah ke rumah. dari rumah ke rumah. Berarti Betul. tenaga medis sekarang itu mereka menjalankan tugasnya dengan baik ya? Dengan baik. Dengan baik. Berarti mereka kunjung dari rumah ke rumah. Ya, betul. Nah, pemahaman tradisional itu masih adakah tidak? Yang orang bilang sudah nanti daripada ke rumah sakit lebih baik dengan pengalaman masa lalu saja. Iya. Iris-iris kepala, kalau kepala pusing iris kepala, atau ambil daun gatal untuk menyembuhkan pusing-pusing apa. Ya, masih biasa. digunakan? Masih digunakan juga. Masih Masih ada. ada.
Jadi masih ada juga yang iris-iris kepala itu Masih dengan iris-iris juga. masih Tidak banyak, hanya sedikit sedikit saja. saja ya. Jadi berarti sekarang ini benar-benar warga kalau sakit sudah Betul. mendatangi Iya, puskesmas. iya. begitu. Bapak Andreas, terima kasih banyak sekali bisa menerima kami dengan luar biasa di sini. Terima kasih Iya, juga Bapak. atas